Mungkin tadi ada, oke, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Romeldi Salus Bima Purba dari kelompok B4 dengan NIM G002414. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang uh, uh, anatomi penyusun artikulasio ligamentum yang memperkuat artikulasio dan anatomi os femur. Namun sebelum itu, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang kinesiologi yang tadi belum saya jelaskan pada saat anti-antibraki. Nah, jadi kita sudah melihat banyak sekali otot dari untuk flexor, ekstensor, prona- pronasi, supinasi, eh, dan lain sebagainya. Nah, abduktor dan aduktor. Nah, jadi kinesiologinya ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan. Nah, jadi pertama itu dari fleksi. Nah, fleksi. Dia itu ada fleksi untuk yang memperpanjang, ada yang ekstensi yang memperpanjang dan ekstensi yang mengembalikannya itu. Dia nanti jadi ada gerakan gini, ada gerakan gini, ada gerakan oposisi seperti ini, ada gerakan aduk, abduksi, eh, abduksi dan juga eh, abduksi dan juga adduksi, ada juga deviasi ulnar, deviasi radial, ada juga pronasi, eh pronasi dan supinasi, dan juga fleksi ekstensi yang tadi itu. Mungkin itu saja yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan kinesiologinya. Saya akan lanjut ke laporan 3 yaitu anatomi penyusun artikulasi genu, ligamentum memperkuat artikulasi genu dan anatomi spinal. Nah, jadi pertama yang perlu kita tahu itu untuk bagian genu ini sendiri merupakan bagian lutut, sehingga dia itu memiliki patel yang kita sebut sebagai patella. Nah, untuk patella ini sendiri ada beberapa hal yang perlu kita highlight. Pertama ini ada femur. Femur itu tulang yang paling dekat dengan ini. Ada juga lateral kondi. em, tapi ada juga ada beberapa ligamen yang ada di sini. Eh, Namun dia itu di artikulasionya itu ada articulatio femoropatellaris, articulatio meniscofemoralis, articulatio meniscotibialis. Nah, jadi ketiga artikulasi ini yang akan membentuk genu atau pada bagian lututnya ini. Nah, jadi ada beberapa ligamen yang perlu kita tahu juga. Ada, bentar ya. Ada peroneus longus, extensor digitorongus, tibialis anterior, gastrocnemius, gastrocnemius itu yang ada di bagian apa betis, betis belakang. Ada patellar ligamen. Nah, patellar ligamennya itu nanti akan yang biasanya menjadi titik dari seseorang pada saat menguji refleks, refleks dari apa lutut. Nah, itu nanti dia bakal angkat kan. Nah, itu karena si patellar ligamennya itu dan juga diinervasi oleh muskulusnya itu. Nah, baru ada juga ansaran bursa. Bursa itu biasanya untuk pelindungnya itu atau yang kayak lapisan lemasnya itu. Baru ada juga eh, tibi- tibial kolateral ligamennya ini. Ini kita bisa lihat tibial kolateral ligamennya ini biasanya ada di samping eh, sama kayak lain-lain sebagainya. Baru ada medial patellar retinaculum, medial, medial condyce of femur, quadriceps femoris tendon, vastus medialis, articularis genu, femur. Sebentar, kita lanjut ke extension gitu. Nah, ada vastus lateralis muscle, lateral patella reticulum, joint capsule, patellar ligamen itu yang ada di samping-samping tadi. Baru dia bisa tibial, plantaris, bisa femoris, tendon and bursa, common perineal, head of fibula, gastrocnemius, soleus, peroneus, tibialis anterior. Nah, jadi eh, ligamen-ligamen yang tadi kita sudah sebutkan ini yang mungkin masih masih belum banyak terlihat ini, dia itu ada yang membantunya juga seperti ligamentum kolateral medial, ligamentum kolateral lateral, ligamentum patella. Ligamentum patella itu yang ada di untuk lututnya itu. Baru juga ligamentum cruciatum anterior et posterior. Baru juga ligamentum transversum gle, apa genum. Nah, untuk genum mungkin tidak ada lagi ya karena
Memang ligamennya itu memang di sini banyak, tapi memang di secara preparat yang kita gunakan ini memang tidak terlalu banyak yang bisa kita ketahui. Baru ada juga femur. Nah, jadi di femur ini kita ngelihat kita ngelihat dulu dari headnya ini. Nah, untuk secara secara anatomis, kalau misalnya kaput femur itu tentu paling besar karena dia itu cenderung pergerakannya itu sendiri kan apa cukup luas ya. Jadi pada beberapa atlet itu sendiri dia itu bisa sampai apa meluruskan kakinya hingga 180 derajat sehingga butuh luas permukaannya itu yang besar kalau femorisnya ini. Tapi beda dengan tibialis yang justru kayak lebih kecil karena memang eh, untuk tangan itu sendiri kan pergerakannya ya dia hanya untuk eh, lu- apa hanya 180 derajat ke sini kan. Tapi kalau misalnya kaki itu bisa sampai ke atasnya itu sendiri. Nah, baru ada neck, baru ada greater trochanter, trochanternya ini bisa bisa ada beberapa, bentar. Ada intracentric neck. Necknya itu untuk ya sebagai perlekatan dari ligamen-ligamennya itu sendiri. Greater trochanternya ini nanti akan bertumbuh ke samping untuk melindungi ligamen dan untuk melindungi inervasi dan juga otot. Baru ada juga fovea of head, ada body, nutrien foramen. Nah, nutrien foramen ini adalah dia itu biasanya berbentuk lurus dari apa bagian belakangnya si femurnya itu. Kalau misalnya dari belakang itu nanti akan terlihat apa ada nutrien foramennya itu untuk membantu penyebaran dari si nutriennya ini sendiri karena memang untuk pertumbuhan dari si femur itu membutuhkan nutrisi berupa kalsium dan juga kalium. Nah, jadi dia itu nanti akan apa di dalam tulangnya itu nanti akan ada pembuluh-pembuluh darah yang nanti di mana pembuluh-pembuluh darahnya itu nanti akan apa menyebarkan atau apa menaruh banyak mineral-mineral penting yang berguna untuk pertumbuhan dari si tulangnya ini. Baru ada juga lateral epicondyloid, lateral condyloid, intercondyloid, line of capsular retraction, lateral. Nah, ini jadi untuk femur ini sendiri juga terbagi atas diafisis dan juga epifisis. Nah, tergantung kalau kalau di atas itu epifisis, kalau tengahnya itu diafisis. Oke. Hmm, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.